Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kita manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki keinginan atau angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan itu tertuju pada meraih jabatan tinggi, harta berlimpah, ketenaran, dan ataupun berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpikan banyak orang. Di sisi lain, ada si miskin yang memiliki keinginan menjadi kaya raya, ada si sakit yang ingin segera sembuh dari sakitnya, dan ada juga si kaya yang sangat takut dengan kemiskinan, sehingga selalu bersemangat untuk menambah kekayaannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yang menjelaskan bahwa keinginan manusia tidak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Seandainya seseorang memiliki 1 lembah emas, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Walau bagaimanapun, angan-angan kita di dunia ini masih ada harapan untuk bisa terwujud. Selama kita masih hidup dan terus berupaya untuk merealisasikannya, yakni dengan melakukan sebab-sebab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, selain kita yang masih hidup, ternyata ada juga angan-angan bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, apakah yang menjadi angan-angan bagi mereka yang sudah meninggal dunia? Setelah melihat kenikmatan atau siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpampang di mata mereka, masihkah mereka orang-orang yang sudah meninggal menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Sahabat yang dirahmati Allah, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam, ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang solih dan ada pula sebaliknya. Masing-masing dari mereka ini memiliki angan-angan yang berbeda. Angan-angan bagi mereka yang sudah meninggal dibagi menjadi 2, yaitu angan-angan orang yang solih dan angan-angan bagi orang fasik. Angan-angan bagi orang solih setidaknya ada 3 keinginan. Pertama, orang-orang solih ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggalnya. Ini berdasarkan hadis berikut ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang solih semasa hidupnya, maka dia berkata, bersegeralah kalian membawa aku. Jika ia bukan orang solih, dia akan berkata, celaka, kemana mereka hendak membawanya. Jeritan jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Keinginan yang kedua, orang-orang solih yang sudah meninggal, berdoa agar kiamat segera dipercepat. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa ketika seorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Ini adalah angan-angan orang solih setelah melihat tempatnya di surga. Padahal hari kiamat adalah hari yang tersulit dan terberat bagi manusia. Ini sangat berbeda dengan kaum munafik dan orang-orang kafir. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari kiamat tidak datang. Padahal di dalam kubur mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu jauh lebih menyakitkan dan lebih pedih, sehingga mereka lebih memilih tetap disiksa di dalam kuburnya ketimbang kelak di neraka.
Keinginan yang ketiga adalah angan-angan orang yang mati syahid, ingin dikembalikan lagi ke dunia dan terbunuh lagi sebanyak 10 kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Dan dia tidak menginginkan apapun di dunia, kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang dia saksikan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ingin kembali ke dunia, namun angan-angan mereka tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya sedikitpun. Mereka ingin kembali hanya untuk menambah amalan, agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya, ada beberapa angan-angan bagi orang yang fasik yang lalai semasa hidup mereka di dunia. Di antara angan-angan mereka adalah: pertama, sholat 2 rakaat. Mereka ingin kembali hidup di dunia, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Ini adalah di antara angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yang dahulunya sering disibukkan oleh dunia, sehingga sering meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melewati sebuah kuburan, kemudian bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Mereka menjawab, ini kuburan si Fulan. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia kalian. Angan-angan yang kedua adalah mereka ingin bersedekah. Seorang yang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan menjadi orang soleh, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setiap orang yang lalai di masa hidupnya, pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat, untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Ketiga, melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan singkat tentang angan-angan orang yang sudah meninggal. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang lalai semasa hidup di dunia.